Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial dan sharing tentang suatu masalah yang dialami salah satu subscriber kita. Jadi dia baru saja mengirimkan sebuah naskah jurnal ilmiah dan kemudian mendapatkan beberapa revisi dari editor jurnal tersebut. Setelah itu si subscriber ini melakukan perbaikan dan kemudian mendapatkan revisi kembali. Namun akhirnya dia kebingungan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan revisi sesuai dengan petunjuk dan juga sudah menggunakan Mendeley sebagai aplikasi untuk membantu proses citasi atau pengutipan. Namun ternyata beberapa kutipan di daftar pustakannya masih salah. Sementara itu kutipan yang digunakan sudah sesuai dengan panduan terbaru, yaitu APA 7 edition. Kita bisa lihat di sini, saya sudah buka APA Style 7 edition. Jadi Journal Article Reference, kita ke sini. Kita ambil contoh satu di sini. Oke. Coba bandingkan. Jadi adalah contoh dari APA Style dari website resmi APA. Kalau kita ambil perbandingan di sini yang benar, jurnal, oke, kita ambil ini. Kita ambil, kita lakukan perbandingan. Di sini kita udah menemukan bahwa ternyata sudah benar gitu ya. Jadi pertama diawali dengan judul, lalu titik, diawali dengan nama penulis, lalu titik, buka kurung, tahun, tutup kurung, titik lagi, lalu judul naskahnya, kemudian titik, diikuti oleh publisher jurnalnya yang dibuat garis miring, dilanjutkan dengan koma, lalu edisinya berapa dan isu yang keberapa, lalu di koma halamannya berapa, lalu titik, dan kemudian diikuti oleh DOI atau Digital Object Identifier. Kemudian kita cari tahu apa sih yang menjadi penyebabnya, kenapa masih direvisi, dan ternyata dari daftar pustaka yang dikutip oleh teman kita ini, ternyata yang disalahkan atau ditolak oleh editor adalah daftar pustaka jurnal yang ternyata tidak menampilkan DOI atau Digital Object Identifier. Jadi tugas atau revisi yang perlu dilakukan adalah menambahkan DOI. Gimana sih cara mencari DOI dari sebuah naskah? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mencarinya di website resmi naskah tersebut dikirimkan. Kita ambil contoh yang satu ini. Oke, kita copy, lalu kita Google search. Oke, lalu kita cari naskah aslinya. Kita coba cek dia di jurnal apa. Oke, langsung copy kalau jurnalnya aja. Jadi di search page ternyata. Nah, kita udah buka di sini dan ternyata ada di OI muncul di sini. Langsung open aja. Oke, dia akan muncul ke sini. Nah, maka akan muncul di OI di sini. Jadi kita akan copy aja. Copy link aja.
kita kembali ke sini, lalu kita paste aja di variable ini. Oke. Dan selesai. Lalu kita tinggal ubah agar tidak merah. Ini sorry. Oke. Dan harusnya ini sudah benar dan bisa diterima oleh handphone. Itu cara pertama. Lalu kita beranjak ke cara yang kedua. Coba cari ini. Jadi kita coba dengan naskah yang satu ini. Langkah selanjutnya kita tinggal buka Sourcetrap. Ini ketikkan di Google Sourcetrap, gitu ya, S2 Sourcetrap, lalu kalian buka aja Sourcetrap. Jadi Sourcetrap ini adalah website yang akan membantu kalian untuk melakukan pengecekan referensi silang. Jadi dia akan mencocokkan beberapa referensi dari jurnal atau artikel yang sama dari berbagai website dan kalian akan mendapatkan metadata yang dibutuhkan. Dalam kasus yang kita bahas kali ini adalah editor dari jurnal kita ini membutuhkan DOI number atau DOI address dari jurnal atau naskah yang kita kutip. Kenapa itu dibutuhkan? Karena itu bersangkutan dengan crawlability dan juga bagaimana mesin pencari mengindeks naskah kita. Ini enggak universal ya, karena beberapa editor atau beberapa jurnal juga tidak mempermasalahkan jika jurnal atau kutipan yang kita gunakan tidak ada DOI-nya, namun di beberapa publisher atau penerbit yang mungkin sudah tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3 atau data yang sudah terindeks oleh Scopus, mereka biasanya mewajibkan setiap referensi harus memiliki atau juga disertai dengan DOI number masing-masing. Oke. Search metadata. Jadi dari search site kita ubah ke search metadata. Kita kembali ke time file tadi, kita ambil judulnya saja. Oke. Kita langsung enter aja, maka dia akan melakukan search atau pencarian. Dan langsung muncul di bagian atas. Ini udah sesuai karena dia Iqra Journal of Islamic Education, di sini juga bawah Iqra Journal of Islamic Education. Lalu kita tinggal copy DOI aja, copy address, lalu kita sini paste aja, jangan lupa untuk dikasih. So itu dia cara kedua. Lalu cara yang ketiga, cara yang terakhir adalah di bagian ini. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan dan ternyata salah satu dari rujukan yang digunakan oleh teman kita ini ternyata mereka belum memiliki DOI atau belum terdaftar atau belum sempat didaftarkan oleh redaktur jurnalnya untuk mendapatkan digital object identifier. Jadi naskah yang satu ini yang berjudul Melalui Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Ulum volume 13 isu pertama tahun 2013. Saya sudah melakukan pengecekan dan ternyata naskah ini belum didaftarkan di DOI, namun naskah-naskah terbaru dari Jurnal Al-Ulum ternyata sudah mendapatkan DOI. Ini artinya naskah yang terbit di tahun 2013 atau tahun-tahun yang sudah lama itu ternyata masih belum didaftarkan DOI, sehingga apa yang bisa kita lakukan ya kita harus mau tidak mau mengganti rujukan ini dengan rujukan lain yang serupa atau memiliki pembahasan yang sama gitu. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh editor ataupun redaksi dari jurnal yang jadi itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.